Yang bermazhab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semua 23 perawi hadis itu semuanya bermazhab. Nah, kalau mereka ahli hadis saja bermazhab, kenapa yang ahli hadas ini mikir-mikir? Anas hanya berbicara ada seorang, tapi dalam buku di sini diterjemahkan menipu. Falaqad ra'aitu ahadana, dia tulis terjemahannya, sungguh aku telah melihat para sahabat saling merapatkan bahu dan kakinya. Ini kita bertanya sama Wahabi ini, satu orang sahabat yang berbuat, bahkan Anas tidak berbuat, kenapa Wahabi mewajibkannya? Talqin mayit 70% sahabat bikin, kenapa Wahabi menolaknya? Ada apa ini? Kalau dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin, ya, itu disebutkan rokok itu haram. Innal hashish min bauli syaitan. Ya, di dalam rokok, di dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin. Makanya jangan baca itu. Orang bertanya, menurut Ustaz rokok haram nggak? Saya bilang haram. Nah, Ustaz di rumah ada asbak, ada untuk siapa? Untuk orang merokok. Kenapa? Kalau orang merokok di rumahku, aku kasih asbak. Kenapa kasih asbak? Ya masa aku kasih rokok? Enak kali lah dia. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Hujan, rumah jauh, lalu bapak berdoa di atas kereta, jangan nampung tangan, haram itu. Ya, jangan nampung tangan. Nah, jadi orang yang berdoa mengampung tangan lalu diusapkan ke wajahnya, Allah malu kalau enggak nerimanya. Itu dalam hadis. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, kami persilahkan kepada bapak-bapak yang ingin mempertanyakan kepada Al Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Abdul Hafiz, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa berani Syekh Nasaruddin Albani menghasankan hadis, mensohhikan hadis? Wah, itu jangan tanya sama saya, tanya sama dia itu. Iya. Nah, jawabannya karena dia ceroboh. Kenapa Nasaruddin Albani berani mensahih dan menghasankan hadis? Karena dia ceroboh. Kalau nggak ceroboh dia nggak berani. Jadi itulah, cuman itu menjadi kiblat orang. Dan kadang-kadang kita lihat dalam ini dia, seperti contohnya sujud. Sujud, iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ma'ir. Kalau kalian sujud jangan kayak onta. Itu kan hadis itu sahih. Ya kan? Nah, wal yada yadaihi qabla rukbataihi, hendaklah mendahulukan tangan sebelum lutut, kan gitu. Itu hadis itu bukan sahih. Itu tafartud ya, yang dirawikan oleh Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi. Makanya Abdullah bin Bas pun nggak menyetujui itu. Coba kita bayangkan kalau sujud jangan kayak onta. Onta kalau merunduk depan dulu apa belakang dulu? Depan dulu. Ini bukan onta sirkus ya. Kalau onta sirkus kayak topeng monyet, bisa naik sepeda. Lazimnya onta itu depan dulu. Nabi bilang jangan kayak onta, ya berarti lutut dulu. Dalam hadis Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi mengatakan apa? Hadis itu mengatakan di riwayat Imam Tirmizi, Rasul kalau sujud kayak orang berdiri, berarti lutut dulu. Cuman dia mensahihkan ujung hadis wal yada' yadaihi qabla rukbataihi. Padahal itu tidak dikenal hadis itu. Tapi begitulah cerobohnya Albani. Bisa bahasa Arab? Sikit-sikit bisa? Nggak, sikit-sikit bisa? Pernah belajar nahwu sharaf sikit? Nah, kalau yang ada saya tunjukkan kepatalannya di sini. Nah, mau saya tunjukkan tentang masalah saf yang gini. Ya, mau saya tunjukkan, keluarkan dulu buku.
Nih, ini buku Ibnu Saini, Muhammad bin Musa, murajaahnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Buku yang sangat tipis. Apa kata Imam Syafi'i ya tentang meluruskan dan merapatkan shaf salat berjamaah? Seolah-olah ini ya pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi dia bilang kalau shaf itu wajib rapat, kaki sama kaki, tumit sama tumit, bahu sama bahu. Hadisnya dari Anas bin Malik. Makanya kalau bisa bahasa Arab saya mau tunjukkan di sini gitu loh. Kan? Jadi di situ dapat dibilang Rasulullah berkata, ini memang hadis sahih, luruskan shafmu dan rapatkan. Kan begitu. Hadis titik. Anas ngomong, falaqad ra'aitu ahadana. Sungguh aku lihat salah seorang di antara kami yang merapatkan bahu dan kaki. Berapa orang? Salah seorang di antara kami. Berapa orang? Satu orang. Berarti aneh apa enggak ini? Anas sendiri enggak bikin. Anas hanya berbicara ada seorang. Tapi dalam buku di sini diterjemahkan menipu. Falaqad ra'aitu ahadana. Dia tulis terjemahannya, sungguh aku telah melihat para sahabat saling merapatkan bahu dan kakinya. Ini kita bertanya sama Wahabi ini, satu orang sahabat yang berbuat, bahkan Anas tidak berbuat, kenapa Wahabi mewajibkannya? Talqin mayit 70% sahabat bikin, kenapa Wahabi menolaknya? Ada apa ini? Ya. Nah, selain yang diriwayatkan dari Anas, ada lagi yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dalam buku ini. Nah, ketika itu, kata Nu'man bin Bashir, ada seorang laki-laki yang merapatkan bahunya. Sini dulu berdiri kita. Nih, syutingan pas ya. Nah, nanti ke kasus apa namanya sidang yang membunuh Mirna apa itu. Nah, aku melihat, kata Nu'man bin Bashir, seorang di antara kami merapatkan bahunya, merapatkan gitu, merapatkan lututnya. Nah, lutut. Lebih gila lagi ini cara meraktekkannya. Dan di sini diwajibkan begitu. Stres ini orang ini. Yang benar bagaimana dalam meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu? Bahu dengan bahu tidak menempel. Tidak nempel. Nah, kenapa? Nah, coba bersedekap. Nah, ini bersedekap. Kalau bahu nempel, nggak bisa, maka bahu renggang. Kan gitu. Nah, kan begini. Nih, Ustadz masa bersedekap pegang mic ya? Ini kan bukan sholat. Nah, ini kaki ini lebarnya selebar bahu. Mana lebar bahu? Saya selebar bahu. Nah, ketika begini kaki nggak nempel. Makanya ketika ada salah seorang nempel, Anas bilang, aku melihat salah seorang di antara kami menempelkan bahu dan kaki. Cuman satu orang. Ini aneh, bukan menjadi sunnah yang harus diikut. Ini kesalahan mereka. Salahnya kita juga banyak. Mentang-mentang nggak mesti begitu, terus jarang. Kita juga tolong perhatikan, benahi yang nggak pas. Bukan berarti kita pun udah pas sekali. Yang pas ya pas, yang enggak ya enggak. Sering juga kita tengok ini kadang-kadang shafnya terlalu jarang. Tolong benahi. Nah, bagaimana cara benahnya? Ini kan shaf di tengah. Tengah itu lihat dari imam. Orang yang sebelah kiri imam ke sana gesernya. Orang yang sebelah kanan imam gesernya ke kiri. Nah, jadi kadang-kadang nanti udah sujud kan renggang. Nah, repatkan gini. Nah, ini enggak. Ini ada satu tadi batal, teruslah jarang kayak ompong gitu. Udah sampai selesai. Nah, nggak boleh, rapatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Handoko. Ustaz, saya mau bertanya. Saya pernah baca hadis mutawatir. Hadisnya kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu biyadayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat kedua tangannya dan mengusapkan wajahnya ke kedua tangannya ke wajahnya. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah ketika kita sholat subuh berkunut, jadi apakah tangan kita ini harus Itu tidak. Ulama-ulama bilang tidak sunat, tidak sampai menjangkau hadis ke sana. Tidak sampai menjangkau hadis ke sana. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, kalau imam kunut, makmum nggak kunut, itu sholat subuhnya nggak batal. Imam kunut, makmum nggak kunut, sholat subuhnya batal. Bukan karena sunatnya kunut, tetapi karena putus dia di saat tidak ikut kunut. Jadi hadis tadi tidak mesti menyapu muka. Itu ulama-ulama memang udah sebutkan jangkauan hadis itu tidak sampai ke sana. Begitu. Terima kasih Ustaz. Allah. Berikutnya lagi dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mohon penjelasan dari mana pengambilan orang Wahabi tentang laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah sekiranya suatu pekerjaan itu baik, tentulah para sahabat pasti mendahului kita mengerjakannya. Assalamualaikum. Ulang. Mohon penjelasan Ustaz tentang laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah sekiranya suatu pekerjaan itu baik, tentulah para sahabat pasti mendahului kita mengerjakannya. Assalamualaikum Ustaz. Yang ditanyakan apanya ini? Pengambilan ini Ustaz. Saya pun nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Cuman itu beredar, murah meriah. Mana kita punya nggak tahu. Makanya kalau ketika mereka menyebutkan kata sunnah itu, mereka mengartikan bid'ah itu fi'lun malam yu'had fi asri rasul. Itu kan salah total itu. Apa itu bid'ah? Perbuatan yang tidak dicontohkan di zaman Nabi. Oh, bukan begitu. Nah, kemudian mereka bilang pintu gerbang ini begini. Ada satu tempat, ada anak-anak SMP ini. Saya nggak tahu sebenarnya SMP. Jadi ada ustadz ini tadi wiritan, kemudian adalah doa-doa dan sebagainya. Di situ tadi nyelip Wahabi. Nah, Wahabi bertanya, pertanyaannya begini. Nah, apa tadi? Bukan yang itu. Nah, inilah kadang-kadang ya, agak nyesek sedikit ini ya. Jadi ustadz ini tadi berdoa, zikir berjamaah. Jadi anak ini tadi nanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Sehat. Boleh saya bertanya ini? Silakan. Ustadz tadi kan zikir berjamaah, doa berjamaah. Oh iya. Nah, yang saya tanyakan, dalam hadis riwayat siapa itu zikir berjamaah dan doa berjamaah itu? Ustadz ini jawab, tidak ada dalam hadis. Nah, tapi kan baik. Ya, gitu loh. Tapi kan baik. Nah, tapi muka Ustadz pucat, kan itu masalahnya. Ini. Jadi orang Wahabi ini tadi nanya, bantah. Ustadz, kalaulah memang itu baik, tentu Rasul pertama kali melakukannya. Ustadz setuju nggak? Nah, setuju sih gitu, terpaksa. Setuju sih. Kan pintu gerbang kebaikan ini kan Rasul. Kalaulah memang itu baik, kan Rasul pertama kali mengerjakannya. Kalau Rasul nggak bikin, untuk apalah kita bikin? Nah, akhirnya diundang saya ke satu tempat. Diundang, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, bisa datang ke tempat kami, begini, hadir. Sampai ke sana saya tengok anak SMP.
Awak ada awak berkas. Nah, tadi saya tanya, zikir berjamaah dicontohkan apa enggak di zaman Nabi? Tidak. Dari mana kau tahu? Yang enggak ada di kitab-kitab. Dari mana kau tahu enggak ada di kitab-kitab? Yang enggak ada di hadis-hadis. Dari mana kau tahu enggak ada di hadis-hadis? Yang memang enggak ada dalam sunnahnya. Dari mana kau tahu enggak ada dalam sunnahnya? Ya memang gitu. Dari mana kau tahu memang gitu? Kata guruku. Ya, bilanglah kau ikut guru. Jangan kau bilang ikut hadis. Kau enggak zikir berjamaah kata gurumu. Kami zikir berjamaah kata guruku. Jadi sama-sama ikut guru. Jangan kau bilang kami hadis, kalian hadis, aku enggak. Mana gurumu? Nah, begitu dihadirkan gurunya, katanya apa? Guru jauh, dunia kecil sekarang, di HP ada. Nah, akhirnya panggil, ada nih gurunya di warung misok. Begitu dipanggil, pertanyaan saya tanyaan sama. Nah, dari mana Ustaz tahu zikir berjamaah enggak pernah dicontohkan di zaman Nabi? Yang enggak ada di hadis. Dari mana Ustaz tahu enggak ada dalam hadis? Enggak ada dalam sunnah. Dari mana Ustaz tahu enggak ada dalam sunnah? Enggak ada dalam kitab. Dari mana Ustaz tahu enggak ada dalam kitab? Kata guruku juga ujungnya. Kan kurang ajar ini. Nah, terakhir menurut Ustaz, balik. Ya kan? Balik. Menurut Ustaz, zikir berjamaah itu dicontohkan apa enggak di zaman Nabi? Dicontohkan. Dari mana Ustaz tahu? Ya justru aku datang kemari mau ngasih tahu. Ya. Perlu digarisbawahi, tidaklah semua kebaikan itu dicontohkan oleh Nabi. Buktinya mana? Azan. Pernah enggak Nabi azan? Pernah nggak Nabi azan seumur hidupnya? Sekali aja di masjid Tanjung Balai. Tidak kan? Nah, kenapa tidak? Padahal ini baik. Kenapa tidak? Mari kita mikir. Mikirlah kita. Bayangkan Nabi azan, Nabi berteriak, Nabi berkata, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Berarti ada Nabi lain yang disaksikannya. Fitnah jadinya. Yang kedua, hayya 'alas shalah. Mari salat, yang enggak datang langsung kafir. Kenapa? Nabi yang manggil. Al-Quran udah turun. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah walir rasul iza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Kalau Rasul manggil kamu, yang nggak datang langsung kafir. Yang ketiga, kalau Nabi azan, Nabi wajib jadi BKM. Kecil kali lah tugas Nabi. Makanya Nabi tidak azan, tapi Nabi setuju. Nah, dia bilang begini Ustaz, Nabi memang nggak azan, tapi Nabi kan setuju katanya. Saya bantah. Oh, Nabi azan, Nabi setuju. Nabi nggak azan, tapi Nabi setuju. Iya, jadi setiap yang disetujui Nabi boleh kita kerjakan, gitu jawabannya. Saya balas, kalau begitu dari mana kau tahu Nabi Muhammad tidak setuju doa berjamaah sehingga kau katakan doa berjamaah tak boleh? Nah, sama dengan doa berjamaah, Nabi Muhammad nggak bikin. Kenapa? Doa Nabi kabul. Yang semayang di belakang masalahnya beda-beda. Saya bertumbuk sama dia. Begitu saya tumbuk, bengkak pipinya sebelah. Kemudian azan, kami semayang samping Nabi. Siap semayang, Nabi berdoa, ya Allah ampunkan kami. Kata kami ini kabul, kenapa enggak doa Nabi? Kalau kabul doa dia, dosa diampun, dosa saya ampun. Dia bengkak. Perih nggak dia? Perih, perai. Hah? Makanya Nabi nggak bikin. Pertanyaannya, Nabi setuju nggak? Setuju. Dari mana Ustaz tahu Nabi setuju? La yahillu lirajulin yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mengimami satu kaum tanpa izin kaumnya. Hati-hati. Ini masjid kita ini masjid Ahlussunnah apa bukan? Ahlussunnah, BKM hati-hati. Jangan nanti BKM
mulai masuk Wahabi secara diam-diam, terus orang Wahabi jadikan imam. Hati-hati, tidak boleh maju jadi imam tanpa izin kaum. Terus kalau maju jadi imam, wala yahtassu nafsahu bida'watin, jangan kau khususkan doa untuk dirimu sendiri. Imam nggak boleh doa sendiri. Berarti harus jamaah. Fa'in fa'ala, kalau imam melakukan sendiri, faqad khanahum, maka imam telah mengkhianati jamaahnya. Maka mencari pengkhianat nggak payah-payah. Ini setuju. Begitu. Nah, kalaupun tadi dijadikan itu dalil, ya kita mikir juga. Nah, kalaulah ini baik, apa namanya, tentulah sahabat melakukannya. Dari gaya kosakatanya aja pun ya kita agak bertanya-tanya itu, kan gitu. Wallahu alam, mungkin kurang pas, ya bisa ditanya balik, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa kita harus menggunakan mazhab sedangkan imam mazhab tidak pernah menyuruh untuk mengikuti pendapat mereka sendiri? Terima kasih, Ustaz. Usiang ambo. Udah. Saya ulang lagi pertanyaannya. Biar aja supaya jemaah tahu. Halo Ustaz, mengapa kita harus menggunakan mazhab sedangkan imam mazhab sendiri tidak pernah menyuruh kita untuk mengikuti pendapatnya? Kalau boleh saya tanya, bahasanya dari mana kau tahu? Tapi nggak saya tanya, tenang, santai dikit. Oke ya, ini candanya sedikit ya. Dalil kita bermazhab. An-Nisa 59 ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu satu apa banyak? Enggak, kata-kata ulil amri dalam ayat itu kalimatnya satu apa jamak itu? Satu. Bagaimana dengan surat yang lain? Ar-Ra'du mengatakan walikulli qaumin hadin, tiap-tiap kaum ada satu penuntunnya. Jelas? Ada satu. Kata Allah di sini ya mengikuti ulil amri. Kata Allah dalam An-Nisa 83, orang yang pingin kebenaran itu dapatnya dari Rasul dan ulil amri. Berarti tidak boleh melepaskan ulil amri. Begitu. Jadi yang nyuruh berulil amri siapa? Allah. Nah pertanyaannya, kenapa enggak kita langsung aja pada Quran dan Sunnah? Kan begitu pertanyaannya. Kita balik bertanya, apakah Quran ini diwariskan kepada Anda? Kan gitu. Lalu Wahabi bilang, ya iyalah kepada kita, kan gitu. Kepada kita masing-masing. Surat Fatir ayat 28 mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kata ulama berarti ada di dalam Quran. Ini gak bisa dibantah, ini Quran, kan begitu. Di ayat 32 dijelaskan, summa aurasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab itu. Apakah kepada seliat umat Islam? Ternyata tidak. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, Imam Syafi'i nggak mesti nyuruh orang bermazhab lagi. Kenapa? Karena muridnya udah pandai. Kita aja yang ditanya Bali ini kurang pandai, kan gitu. Yang nggak pandainya, yang pandainya pandai atau pandi-pandian, gitu kan? Nah, cuman kita tengok akhlaknya Imam Syafi'i. Kalau pendapatku ini bertentangan dengan hadis, apa namanya? Iza sahal hadis. Kalau hadisnya sahih, itu mazhabku. Itu bukan untuk keluar dari lingkaran.
Yang dimaksud itu perbandingan antara pendapat jadid dengan pendapat qadim. Masih ada aturan mainnya. Inilah dalil menunjukkan wajibnya mazhab. Begitu. Yang nggak bermazhab kita tanya. Nah, Imam Bukhari ahli hadis apa enggak? Ahli hadis. Dia bermazhab apa tidak? Bermazhab. Mazhabnya Syafi'i. Yang bermazhab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semua 23 perawi hadis itu semuanya bermazhab. Nah, kalau mereka ahli hadis saja bermazhab, kenapa yang ahli hadas ini mikir-mikir? Begitu. Wallahu alam ya. Berikutnya lagi kepada saudara kami Bapak dan Ibu. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya minta penjelasannya tentang Islam ghulu dan Islam taksir. Nggak jelas saya itu yang hulu itu yang mana, yang ini yang mana. Cuman ya kita dengar juga kadang-kadang ini kan masalah tuduh-tuduhan ini. Nah, ada yang hulat katanya, jamak daripada hulu gitu kan. Nah, ini kadang-kadang tuduhannya macam-macam. Nah, yang hulat berlebih-lebihan segala macam. Nah, ini tergantung tuduh-tuduhannya. Karena nggak ada pembagian yang hulu sama nggak hulu itu. Ini tergantung tuduh-tuduhannya. Nah, ada yang kadang-kadang terlalu misalnya ditudingkan kepada Syiah. Ada yang orang bikin maulidnya 40 hari terus dibilang juga ini gitu, terlalu berlebihan. Makanya tergantung yang nuduh-nuduh. Saya yang kayak gitu ini nggak masuk dalam pembahasan saya ya. Nah, ini tergantung kepada yang apa namanya, tergantung pemikiran orang. Saya ambil yang garis-garis besarnya saja. Karena kalau ini diambil nanti itu tergantung daripada kelompok. Kalau kelompok ini nanti misalnya dia ibadahnya sedang, begitu nengok ibadahnya yang kuat, wah ini kayaknya udah berlebih lah macam gitu. Jadi saya di situnya nggak, no comment saya. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Saripudin Arahab ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Yang pertama mengenai dalam perang Nabi menggunakan pedang. Apakah pedang tersebut sampai saat sekarang masih ada atau dimuseumkan? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, maaf ini mengenai orang tua Nabi, ayah dan ibu Nabi, dia kan masih kafir. Apakah bisa didoakan Nabi waktu itu masuk surga, sementara keluarga dan sahabat-sahabat beliau masuk surga? Enggak, Pak Ustadz, terima kasih. Sama pedang ini kan. Yang pedang ini yang bingung kita. Cuman kalau kita tonton acara TV, ada pedang Nabi, ada surban Nabi Ayub, ada surban ini kita belum tengok pedang ini. Ya, kalau kita tengok TV itu masih ada katanya pedang di museum kan itu. Ya, artinya pedang Nabi itu masih ada kan gitu. Udahlah itu ya masalah pedang. Enggak, tidak masalah ini karena ya pedang Nabi itu juga pun bagian pusaka dari Nabi, peninggalan Nabi juga. Enggak sama sama pedang-pedang yang dijual-jual biasa itu. Nah, pedang yang biasa itu pun tengok besinya juga. Kalau besi panglong kan enggak lah. Jadi itu ya. Nah, masih ada ya. Jawabannya ada, titik. Yang kedua tentang masalah orang tua Nabi. Memang dilarang Allah sih Nabi berdoa untuk emaknya. Kenapa dilarang? Ziarah boleh, didoa nggak boleh. Dilarang itu. Kenapa mau didoakan lagi? Memang dia ahlul fatrah. Untuk apa didoakan? Orang memang dia udah ahlul fatrah, udah ahli fitrah dia. Nah, kemudian hadis itu kan berbeda, taparrud antara riwayat dengan riwayat. Nah, memang ada dalam hadis sahih itu dikatakan bahwa sesungguhnya emak Nabi itu emak ayah Nabi di dalam neraka. Cuman kata abu, ayah Nabi itu kata abu di dalam bahasa Arab tidak mesti ayah kandung. Boleh juga diartikan paman. Jadi tidak mesti. Nah, kenapa harus ditakwil itu paman? Karena bertentangan dengan Bani Israel ayat 15.
Di dalam Al-Quran Bani Israel ayat 15 Allah mengatakan, kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul. Kami tidak mengazab, wa ma kunna mu'azibin, kan gitu. Kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul. Pertanyaannya, ayah mak Nabi itu kafirnya kafir sama Nabi yang mana? Kalau mau diazab salahnya apa? Dia itu di masa kosong dakwah. Dia dikatakan kafir dari mana? Al-Quran sudah turun ayat, kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul. Berdasarkan ayat ini ya tidak. Lalu hadis tadi kenapa? Kan ada hadis. Nah, hadis ini oleh karena berbenturan dengan ayat, karena bahasa Arab juga kata abu itu bisa diterjemahkan, diartikan paman dalam bahasa Arab, ya maka kesanalah, karena paman Nabi itu tadi kan ingkar terhadap Nabi. Nah, jadi jangan segampangnya kita mengatakan ayah Nabi kafir, ayahmu. Kan gitu. Nah, memang ya banyak sekarang ini pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Yang jadi herannya kita kok ngaji langsung bahas itu, gitu loh. Kayaknya udah habis sekali yang lain dibahas, tinggal itu lagi yang belum. Begitu. Nggak, ini fakta, bukan bapak ini yang nanya, yang saya maksudkan. Ini kan beredar di luar. Wahabi ini yang bikin gitu. Bikin pengajian, disuting, masukkan di internet. Kok itu? Kok kenapa nggak yang lain? Nah, kita bilang nggak berotak, marah. Makanya saya malas juga, nggak berani juga saya bilang mereka nggak berotak gitu. Malas saya bilangnya. Saya nggak mau mereka bilang mereka nggak berotak gitu. Cukup? Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, pertanyaan saya yang pertama. Ini bukan satu lagi, dua lagi. Udah nggak apa-apa, udah. Apakah hukum merokok itu apakah benar haram? Itu yang pertama. Apakah merokok itu hukumnya haram? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Ustaz tadi Joko Widodo bukanlah ulil amri. Lalu ya, siapakah ulil amri kita sekarang yang harus kita asamu wa ta'ah padanya? Ya. Pertama masalah rokok. Kalau ada uang haram, nggak ada uang haram, ini kan? Tunggu dulu. Nah, ini masalah rokok. Kalau dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin, ya, itu disebutkan rokok itu haram. Innal hashish min baulis syaitan. Ya, di dalam rokok, di dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin. Makanya jangan baca itu. Ya. Oke. Tunggu dulu ya. Itu dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin. Udah. Nah, Allah mengatakan jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Itu kan ada ayatnya. Nah, baru kita bertanya, rokok ini sampai binasa apa tidak? Ya. Nah, kalau banyak-banyak, kalau jamaah banyak, cabai pun binasa. Berarti merokok haram, menyabi juga haram, kan gitu jadinya. Imbangannya, wazannya kan harus jelas. Ternyata tidak. Nah, begini. Nah, saya bertanya, kalau rokok makruh, setuju nggak? Setuju. Kalau jengkol makruh, setuju nggak? Nah, sama-sama makruh, setuju? Kalau ada anak bapak umur 3 tahun minta sate jengkol, bapak kasih nggak? Tunggu dulu, dijawab aja jujur. Kasih. Kalau umur 3 tahun minta rokok, kasih nggak? Kenapa tidak? Karena rokok ini bapak moyangnya makruh. Setuju? Nah, baru kita pakai ayat. La tuharrimu min thayyibat. Kan ada itu. Jangan kau haramkan yang baik, baik. Di rokok ini ada nggak baiknya? Tidak ada, berarti boleh haram. Tunggu, ini bukan main-main. Berarti boleh
haram. Haramnya ini linafsih, untuk dirinya, la li ghairih, tidak boleh untuk difatwakan kepada orang lain. Itu linafsih. Orang bertanya, menurut Ustaz rokok haram nggak? Saya bilang haram. Nah, Ustaz di rumah ada asbak, ada. Untuk siapa? Untuk orang merokok. Kenapa? Kalau orang merokok di rumahku, aku kasih asbak. Kenapa kasih asbak? Ya masa aku kasih rokok? Enak kali lah dia. Jelas? Jelas tidak ini dulu? Aku kasih asbak. Kenapa? Karena linafsih, untuk saya. Kalau bapak datang ke rumah bawa babi, ku sepak. Kenapa? Karena babi itu li ghairih, untuk yang lain. Cuman ya kalau bisa jangan di rumah saya, kan begitu. Cuman kalau memang pening pula kepalanya, rokoklah kau situ. Kan begitu. Itu linafsih. Nah, mana kuat makruh kita fatwakan atau haram? Kan begitu. Ini belum clear. Mana kuat makruh dengan haram? Karena kalau kita fatwakan haram cocok. Bagaimana? Jangan kau haramkan yang baik-baik. Ternyata nggak ada baiknya, berarti boleh. Tapi linafsih. Nah, begini pertanyaannya. Ketika ayat tua turun, loh, ada ayat tua bukan ayat Quran katanya. Jangan ke sana maksudnya. Ini serius kita ini. Yang mengatakan sesungguhnya pada khamar itu ada manfaat. Ada kan? Tapi mudaratnya lebih besar. Pernah dengar ayat itu kan? Ketika ayat itu turun, khamar udah haram apa belum? Belum. Kapan haramnya khamar? Ketika turun ayat innal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan, sesungguhnya arak, tua, judi dan sebagainya itu lebih haram, lebih kotor dari perbuatan setan. Sejak itu haramnya. Baru kita hentikan tidak sampai di sini. Ketika ayat khamar tadi berkata khamar itu ada baiknya, mudaratnya lebih besar. Ketika itu belum turun, kita lihat rokok ini. Bagaimana? Nah, ya kan? Kita lihat rokok ini. Sampai pada kata ayat yang tadi, mudaratnya kita bilang lebih besar. Karena kan ayat yang langsung mengatakan haram kan tidak ada. Maka disinilah fatwa makruh lebih unggul daripada fatwa haram. Kalau mau haram linafsih. Begitu. Jelas kan? Lalu mengenai ulil amri, Ustaz? Oh iya, ulil amri. Ulil amri itu saya nggak tahu siapa ulil amri. Gimana ngikutnya kalau nggak tahu kan gitu? Masa Tuhan menyuruh ikut yang nggak tahu? Kan gitu. Ya Ali bin Abi Thalib yang tahu. Kata Ali bin Abi Thalib, ahlul fiqhi wad din, ahli fikih, ahli agama. Ya, itulah ulil amri. Ulama maksudnya. Ahli fikih, ulil amri itu ahlul fikhi wad din, kata Ali, menantu Nabi. Ahli fikih dan ahli agama. Itulah ulil amri tadi. Nah, ulama mengutip ayat wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada ulil amri. Pertanyaannya, ulil amri itu kan satu orang. Kalau satu orang saja wajib ditaati, kan begitu, apalagi pendapat ijma'nya. Maka dengan sebab inilah ulil amri itu menjadi dalil ijma' wajib sebagai dalil agama kita. Jadi ulil amri itu adalah ulama, ahlul fiqhi wad din. Allah mengatakan An-Nahl 43, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikri, itu adalah ulama. Kita harus kembali kepada tafsirnya ulama. Kalau kita nafsir sendiri bagaimana? Nabi menjawab, man fassara al-Quran, siapa menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka wajib dia ngambil tempat duduknya dalam neraka itu. Kenapa? Karena ulama-ulama itu dia tidak sembarang tafsir. Kalau dulu dia tetap ada hadis-hadis sebagai dasar dia untuk menafsirkan ke sana. Begitu. Jadi ulama tafsir mengatakan ulul amri itu adalah ulama, bukan pejabat. Wah, kalau gitu Jokowi nggak perlu kita patuhi. Oh, bukan dari ayat itu, ada dari hadis lain. Nah,
Ada dari hadis lain dalam riwayat Imam Muslim, akhir zaman ini negeri ini nanti dipimpin pemimpinnya, pembesarnya ada yang baik, ada yang buruk. Jadi nggak selamanya buruk, nggak selamanya baik. Siapa yang mengikutinya yang buruk itu, nah, siapa yang mengikuti keburukan itu, maka berdosalah dia. Itu kata Nabi. Siapa yang memprotesnya, selamat dia. Ini maksudnya anggota dewan. Iya, hadis ini untuk anggota dewan, bukan untuk di warung. Ini kita di warung cerita apapun tidak. Mancing nggak, jalan nggak, terakhir makan sama belacan. Habis waktu aja. Nah, siapa yang mengikutinya? Nah, dia berdosa. Yang memprotesnya, kata Nabi, dia selamat. Ini untuk anggota dewan karena dia jalannya ke sana. Sahabat bertanya, ala nuqatiluhum, boleh nggak ku penggal aja dia, ku perangi saja? Kata Nabi, jangan, selama mereka masih sholat gitu. Jadi kalau kita baca hadis-hadis ini, nggak sembarangan main bom-bom gitu saja, tidak. Toh Quran mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau dia tobat sholat dan zakat itu saudaramu seagama. Wallahu alam, cukuplah ya sampai di sini. Ya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ikhlasa waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.